Selamat malam, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan para pendidik dimanapun saja berada. Bertemu kembali di channel YouTube Anak dan Remaja Bagi Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu lagi ya, ngobrol santai, curhat dari hati ke hati dalam lingkup sekitar pelayanan anak dan remaja yang tentunya akan berguna bagi orang tua dan juga para pendidik obrolan-obrolan ini tentunya. Nah, hari ini khususnya saya ditemani oleh ibu muda yang cantik yang tentunya juga tidak asing dengan dunia pendidikan karena beliau dulu adalah guru ya, guru dan juga pernah jadi kepala sekolah di salah satu sekolah. Nah, dan pada akhirnya dalam pergumulannya memutuskan untuk membawa anak-anak ke rumah dalam arti kata homeschooling. Nah, kita akan berkenalan dulu dengan Miss Tania. Selamat malam, Miss Tania. Selamat malam Ci, selamat malam semuanya. Shalom ya. Kita Ya, shalom. senang sekali nih ketemu, sudah sekian lama kita tidak bertemu, dulu bertemu di dalam lingkup pelayanan pendidikan ya, dunia pendidikan. Nah, sekarang kita bertemu bicara tentang anak-anak lagi nih ya, tidak jauh-jauh ya, namanya dunia pendidikan itu pasti berkaitan dengan guru dan orang tua. Nah, ini sudah merangkap kan, Miss Tania kan Betul. merangkap guru Iya, dan juga orang tua. Nah, sekarang dua-duanya digabung. Nah, yang betul. kita pengen tahu nih, di layar saya ini tertulis besar ini homeschooling gitu ya. Nah, banyak orang tua yang sekarang juga mungkin tertarik dengan homeschooling, ada yang sudah melakukan homeschooling itu beberapa tahap ya. Saya tahu bahwa ada teman-teman yang dari SD lalu SMP dan terakhir saya juga ada teman yang mengantar anaknya juga sampai dengan ke SMA seperti itu ya. Nah, pengen tahu nih misalnya sekarang kira-kira yang pertama nih, apa sih tema ini menariknya bagi kita dan kenapa kita bahas? Mungkin misalnya bisa cerita sedikit karena saya tahu misalnya juga punya YouTube channel yang cerita ya tentang pergumulannya anak-anak di sekolah formal lalu ditarik ke rumah untuk homeschooling. Misalnya adalah seorang guru dan juga kepala sekolah dan akhirnya menjadi ibu rumah tangga plus guru bagi anak-anak di rumah. Boleh cerita sedikit nggak ini asal mulanya kenapa sampai seperti itu? Silakan misalnya. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu. Jadi, aku itu bekerja sebagai guru itu dari semenjak menikah, ya, dari sebelum menikah juga. Jadi, semenjak menikah tuh sudah jadi guru terus. Nah, berhenti bekerja menjadi guru itu baru sekarang. Jadi sepanjang anak pertamaku kan umur 11 tahun, yang kedua itu 8 tahun, yang ketiga itu sekarang 6 tahun. Sepanjang mereka mengenal mamanya itu, ya mereka tahu mamanya itu mama bekerja gitu, mama yang bekerja sebagai guru. Belum pernah mama tidak bekerja gitu kan, kecuali lagi libur. Jadi pergumulan kenapa akhirnya saya memutuskan untuk keluar, berhenti bekerja, itu karena yang paling besar adalah bukan karena anak-anak gak ada yang ngurus, tetapi karena Tuhan memanggil kami jelas sekali mendapatkan panggilan itu. Tuhan memanggil kami untuk mendidik anak-anak kami secara mandiri, yaitu homeschooling. Nah, kalau homeschooling itu harus orang tuanya yang terjun langsung gitu. Jadi prinsip homeschooling yang benar itu bukan dikirimkan ke sebuah lembaga yang berlabelkan homeschooling, tetapi homeschooling adalah kegiatan bersekolah, pendidikan yang dilakukan di rumah, bukan tempatnya saja, tetapi peranannya itu memang dilakukan di rumah. Gurunya itu mamanya, kepala sekolahnya itu papanya gitu. Jadi itulah sebabnya akhirnya saya memutuskan untuk keluar, harus resign. Jadi sepanjang kurang lebih 10 tahun melayani di sekolah, ya akhirnya harus keluar karena panggilan yang lebih besar, yaitu mendidik anak-anak kami secara mandiri gitu. Alasannya sebetulnya jadi panggilan untuk menjadi homeschooler itu baru Tuhan panggil itu di 2
tahun belakangan pelayanan sebagai guru ya, sebagai kepala sekolah waktu itu. Nah, Tuhan tuh bukakan banyak hal gitu dalam kehidupan pendidikan anak-anak. Karena kan 3 anakku itu bersekolah di tempat aku mengajar. Jadi makanya kami pikir kami rasanya nggak sanggup deh melepaskan kemanapun gitu ya, kecuali oleh kami sendiri gitu. Jadi bukannya sombong, kami juga bukan yang 100% jago banget gitu ya, tetapi setidaknya kami tahu kami mau bawa kemana anak-anak kami, arahnya kemana gitu. Ya, misalnya ini apa namanya? Kalau kita eh, tadi sudah bicara bahwa ini adalah pembicaraan dari hati ke hati ya, curhat. Jadi setiap orang Oke. punya pendapat, setiap orang punya apa namanya prinsipnya untuk mendidik anaknya dengan caranya Iya, masing-masing. Nah, orang tua betul. yang bekerja, yang punya apa namanya konsentrasinya lebih kepada pekerjaan, memang lebih senang menitipkan anaknya di sekolah-sekolah formal ya. Iya. Itu mungkin alasannya juga yang pertama karena mereka tidak bisa mendidik anaknya ataupun menemani anaknya belajar di rumah Iya. atau Iya. homeschooling sehingga mereka memilih sekolah formal seperti itu. Dan juga ada orang seperti orang tua yang memang memilih sekolah formal atau sekolah-sekolah itu berdasarkan apa ya bisa dibilang value atau nilai ataupun mungkin prinsip masing-masing ya. Ada yang mengatakan bahwa anaknya perlu kognitifnya nih perlu ditingkatkan dan butuh sekolah yang kognitifnya yang sangat mementingkan Kuat. kognitif. Ah ya, maka masuklah di sekolah-sekolah yang eh, kognitifnya ditekankan sekali sehingga prestasi-prestasi itu perlu dicapai seperti itu. Tapi ada orang tua yang mendidik anaknya atau menyekolahkan anaknya di sekolah formal, ya udah cari yang memang secara prinsip apa ya prinsip rohaninya sama seperti itu supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang memiliki kehidupan rohani yang baik seperti itu. Ada yang mencari sekolah karakter, tapi ada juga yang mencari sekolah bakat dan sebagainya ya di dalam sekolah-sekolah formal karena kesibukan dan juga karena merasa tidak mampu untuk menemani anaknya. Nah, yang sekarang menarik semakin kesini juga uh, banyak juga orang tua yang bergumul untuk homeschooling itu, tapi dengan satu catatan, dengan satu resiko, ya terlepas dari semua alasan yang seperti tadi Miss Tania sharing kan kepada kita ya rekan-rekan Bapak Ibu sekalian bahwa itu menjadi pergumulan pribadi. Setiap orang yang mensekolahkan anaknya homeschooling itu pasti punya pendapatnya Ya, masing-masing ya, punya alasan. Ya. alasannya masing-masing seperti itu. Nah, tapi yang menarik adalah tanggung jawabnya itu akan semakin lebih besar karena selain jadi orang tua kan harus jadi guru bagi anak-anaknya. Nah, seperti itu. Nah, ini tidaklah mudah juga seperti itu ya untuk dapat menemani anak-anak untuk homeschooling seperti itu. Dan mungkin orang berpikir ngapain nih homeschooling anak-anak nggak bisa bersosialisasi nggak Iya. punya teman seperti itu. Nah, saya nanti pengen Miss Dania sharing sedikit, curhat sedikit bagaimana caranya anak-anak bersosialisasi dengan cara homeschooling ini, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya lihat di YouTube-nya kalau Bapak Ibu nanti bisa berkunjung ke YouTube-nya Tania Evans ya. Di situ juga diceritakan ada satu bagian yang saya dengarkan dan saya saksikan itu bagaimana mau mendidik anak-anak itu di dalam karakter Kristus atau prinsip Kristiani yang sejalan dengan keluarga ya orang tua seperti itu. Nah, bisa cerita kedua hal ini bagaimana anak-anak berinteraksi di homeschooling, sosialisasinya mereka dapat bagaimana, lalu yang tadi yang kedua itu tadi, bagaimana ayah dan ibu atau orang tua mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua dan guru bagi mereka, khususnya di dalam mendidik pengetahuan tapi juga karakter. Jadi tercapailah semua yang diinginkan. Boleh share sedikit silakan. Oke. Memang yang jadi isu paling besar orang tua tentang homeschooling itu adalah masalah sosialisasi ya. Betul banget.
memang jadi sebelum aku memutuskan akhirnya firm gitu ya, aku berkunjung ke beberapa rumah homeschooler lainnya, keluarga-keluarga homeschooler, dan memang itu isunya. Jadi homeschooler itu punya komunitas. Para praktisi homeschooling, keluarga homeschooling itu seharusnya memang punya komunitas. Komunitasnya banyak. Waktu kami hampir memutuskan untuk homeschooling, ya Tuhan bukain gitu, Tuhan pertemukan dengan beberapa komunitas, baik Christian community ataupun non-Christian community, di mana aku bisa belajar. Karena kan pengetahuanku tentang homeschooling kan nol banget. Aku tahu tentang pendidikan anak-anak, ya, dasar-dasarnya lah ya, gimana cara ngedik anak-anak, tetapi tentang homeschooling itu kan sesuatu yang benar-benar baru banget gitu ya. Nah, lewat komunitas itu aku lihat bahwa semua keluarga-keluarga homeschooling yang aktif dalam komunitas itu, mereka itu tahu bahwa mereka butuh satu sama lain gitu. Jadi ada jejaring yang mereka bangun, dan mereka itu saling melengkapi gitu. Misalnya ada keluarga homeschooler yang orang tuanya itu misalnya bisa melukis, dan ada keluarga homeschooler yang orang tuanya jago fotografi. Nah, mereka itu akan buat kelas dan saling mengajarkan satu sama lain gitu. Contohnya ya. Jadi komunitas homeschooler itu biasanya mereka itu seperti itu. Karena mereka tahu mereka harus anak-anak ini harus belajar, nggak mungkin belajar fotografi doang, tetapi mereka perlu belajar hal yang lain dari orang tua yang lain gitu. Jadi lewat komunitas itulah sosialisasi itu terjalin gitu ya. Tapi masalahnya sekarang ini kondisinya kondisi pandemi gitu. Dimanapun bukan cuma anak-anak homeschooler, tetapi dimanapun semua anak memang tidak punya kesempatan untuk bertemu, bersosialisasi beneran gitu ya. Semuanya sosialisasinya ya begini, by online gitu. Jadi memang waktu kami memutuskan untuk homeschool itu bertepatan sekali dengan dimulainya pandemi. Tahun ajaran pertama itu, jadi kan kita mulai PSBB itu bulan Maret ya, bulan Maret tahun 2020. Dan kami memutuskan homeschool itu Juli. Jadi benar-benar semuanya di shutdown. Kami di rumah aja, dan anak-anak memang belum mencicipi tuh yang namanya komunitas, apa ya, rasa manis di komunitas itu tuh mereka belum mencicipi gitu. Jadi baru masih sebuah wacana buat kami bahwa komunitasnya akan menolong anak-anak bersosialisasi begitu. Jadi memang isu sosialisasi itu dialami oleh anak-anak, apalagi kalau ada anak-anak kita yang tipenya itu tipe sosial ya, yang butuh ketemu orang, dia butuh ngomong. Nah, yang kami atasi saat ini ya, dalam situasi yang serba terbatas ya, itu adalah dengan yang pertama, kita ada lingkungan di rumah gitu ya. Kebetulan kami juga baru pindah rumah pas mulai homeschooling ini, jadi mereka punya lingkungan yang baru, teman-teman yang baru gitu. Terus mulai ke sini itu akhirnya kami memutuskan mereka untuk join beberapa course gitu ya, online course, dan salah satu dari anakku itu meminta secara khusus, mama boleh nggak kursusnya itu jangan satu orang, aku sama gurunya aja gitu, dia mau yang ada kelasnya. Nah, ini anak yang memang anak sosial, dia butuh ngomong sama orang, walaupun secara virtual begini, dia butuh ngomong sama anak-anak sebayanya dia. Itu saja, baru sampai saat itu aja. Sampai di situ kami berusaha mengatasi sosialisasinya. Nah, tapi kalau di masa yang akan datang situasi sudah semakin baik gitu ya. Kami rasa kami akan sama seperti keluarga-keluarga homeschooler lain yang sudah bertahun-tahun menjalani ini, kami akan join di community ini, dan anak-anak akan saling mengenal. Lalu aku tadi mau bilang bahwa salah satu keluarga yang aku kunjungin waktu itu bilang begini, memang anak-anaknya sudah remaja ya, hampir sudah empat-empatnya sudah remaja. Dia bilang memang anak kami nggak punya teman sebanyak anak-anak lain yang bersekolah umum. Bayangkan dong, satu sekolah, satu level dia punya 30 teman. Naik lagi 30 teman lagi yang baru. Ada setelah dia lulus SMP atau SMA, dia punya ratusan teman. Temanku bilang begitu, tetapi pertemanan yang anak-anak kami punya itu pertemanan yang dalam. Wow, itu bikin aku merinding. Jadi aku bilang, oh iya ya, dari 120 misalnya satu angkatan, berapa banyak sih teman-temanmu yang dalam? Berapa banyak sih teman-temanmu yang bersama-sama dengan kamu bertumbuh di dalam iman? Aku merinding, so aku bilang, Tuhan, aku nggak apa-apa anak-anakku nggak punya banyak teman. Nggak apa-apa kalau mereka nggak punya banyak followers.
tapi aku mau teman-temanku punya, anak-anakku punya teman-teman yang dekat, yang sama-sama membawa mereka makin cinta Tuhan, makin bertumbuh di dalam Tuhan, berjalan bersama-sama di dalam perjalanan iman rohani mereka. Jadi bagiku itu jadi penghiburan, nggak jadi kekhawatiran. Karena ya kita lihat anak-anak remaja sekarang ini punya teman banyak, punya followers di Instagram banyak, tetapi yang ada adalah followers hanya untuk nge-like foto, komen di foto mereka, atau kasih komen di story mereka. Tapi waktu mereka bergumul dengan pergumulan mereka, kesepian mereka, atau pergumulan dosa pribadi mereka, siapa sih teman-teman mereka yang bersama-sama dengan mereka dan tidak ngejudge? Nggak banyak, nggak banyak. Kenapa? Karena pertemanan yang banyak itu pertemanan yang di atas rata-rata, gitu. Hanya sedikit pertemanan yang intim. Jadi itu sih yang aku pikir tidak masalah, nggak usah takut gitu dengan masalah sosialisasi. Karena dalam komunitas ini biasanya karena kita udah senasib sepenanggungan gitu ya, sama-sama saling membutuhkan, biasanya ada ikatan yang lebih kuat gitu. Jadi masalah sosialisasi nggak terlalu jadi isu buat kami saat ini. Gitu. Terus yang kedua, pendidikan karakter, bagaimana kami mempersiapkan diri. Sejujurnya kami sama-sama, aku dan suami ya sama-sama masih belajar ya. Bagi kami berdua menjalani homeschooling ini adalah proyek ketaatan sama Tuhan. Jadi bukan karena kami udah punya apa ya, punya gerbong yang wah udah siap nih, udah siap jalan. Enggak, kami benar-benar seperti orang yang buta gitu. Tetapi step by step, sama seperti bangsa Israel yang dipimpin Tuhan, selangkah demi selangkah kami percaya Tuhan akan pimpin kami gitu. Jadi aku dan suami sama-sama saling adaptasi gitu. Memang aku yang paling banyak tahu gitu ya tentang sekolah ya, karena sudah ada bekalnya dulu. Tetapi biar bagaimanapun perananku saat ini adalah sebagai guru, dia sebagai kepala sekolahnya, dia harus mengambil keputusan, dia yang harus tahu anak-anak itu mau belajar itu apa tujuannya. Setelah lulus dari sini anak-anak tuh mau difokusin kemana. Suami papa yang harus punya otoritas itu gitu. Nah aku mama sebagai gurunya itu yang menurunkannya menjadi daily activity-nya, menjadi pembelajaran mingguannya atau bulanannya menjadi lebih detail. Tapi banyak kali kami gagal, banyak kali kami nggak melakukan peranan kami dengan baik. Tetapi ya puji Tuhan, Tuhan terus ingetin gitu ya, dan kami belajar terus. Yang jadi sukacitanya adalah ketika kalau kami homeschooling, kami itu tidak punya target begitu berat pada kurikulum sehingga kami harus kejar-kejaran target dan kami akhirnya melupakan hal yang lain yang lebih penting, itu pembentukan karakter. Nah, kenapa kami merasa ini penting banget? Karena soft skill ya, itu soft skill. Sebenarnya soft skill lah yang akan menentukan anak-anak kita itu berhasil apa enggak gitu. Apa yang mereka punya di kepala mereka itu kalau mereka nggak punya kekuatan soft skill yang baik, tidak didukung oleh soft skill yang baik, maka semuanya itu nggak akan berguna. Nah, kalau kami berpikir aku sih bersyukur ya, akhirnya aku resign. Jadi aku punya fokus yang lebih banyak untuk bisa mendidik anak-anak, bukan cuma kejar-kejaran sama tugas-tugas sekolah mereka. Tetapi waktu lagi mereka makan, bisa makan dengan tenang. Ketika mereka bertengkar, aku bisa mengatasi, bisa konseling mereka dengan tenang tanpa ada kejaran yang lainnya. Ketika mereka saling menyalahkan, ketika mereka saling membenci, aku punya waktu untuk ngelurusin itu gitu, ngebenahin itu, dan tidak dikejar-kejar sama hal-hal yang lainnya. Itu kenapa pendidikan karakternya itu yang kami kejar tuh di situ gitu, karena itu terjadi in daily activity, daily life. Di sehari-hari waktu anak-anak lagi makan, mereka lagi mandi, mereka lagi membantu, mereka bahkan lagi nonton, pertengkaran itu kan gesekan-gesekan itu kan terjadi kan. Jadi di situ pembentukan karakternya anak dan pembentukan karakter kami sebagai orang tua. Gitu. Jadi kami belajar, sebenarnya kami ngerasa homeschooling ini kami yang diajar Tuhan. Kami juga yang sekolah. Betul. Jadi ini bersyukur ya, menariknya ada dua tadi. Yang pertama kan tentang sosialisasi itu. Jadi kalau dari pembicaraan curhatnya Miss Tania ini, yang bisa kita ambil adalah bahwa
maupun anak-anak kita sekolah di sekolah formal maupun homeschooling, sosialisasi masih bisa tetap dilakukan dengan cara apapun seperti itu. Kan masih ada komunitas gereja, masih ada komunitas tetangga, masih ada Iya, komunitas yang homeschooling maupun yang di sekolah. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah sosialisasi, orang tua juga harus bisa mengawasi bahwa sosialisasi anak-anak kita, teman-teman yang mereka punya itu adalah teman-teman yang berkualitas, yang bukan hanya ada ketika senang saja, tapi ketika mereka ada masalah bersama-sama dengan mereka. Tapi yang paling penting adalah punya prinsip yang sama untuk berjalan bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya teman-teman memberikan masukan-masukan yang sesuai ya dengan prinsip firman Tuhan. Artinya teman-teman itu adalah teman-teman yang positif seperti itu ya. Firman ya, Tuhan kan mengatakan bergaul, mereka bisa bergaul dengan orang-orang yang kalau salah pergaulan maka jadi salah seperti itu ya. Kalau pergaulannya benar, benar. Nah, sosialisasi pentingnya bagi orang tua baik yang menyekolahkan di formal maupun homeschooling bisa tetap mendampingi anak-anak untuk bersosialisasi dengan cara yang berkualitas seperti itu. Lalu yang kedua tadi yang bisa kita tangkap juga, jadi ini bagi orang tua yang homeschooling sebenarnya juga kayak tugas ganda ya, tugas ganda. Jadi karena sebagai orang tua dan sebagai guru, jadi ya guru agama iya, guru matematika iya, guru olahraga mungkin juga iya, seperti itu ya. iya, Konselor juga iya gitu ya. betul Jadi banget. ada masalah mendampingi mereka, jadi semua gitu ya, tidak mudah juga untuk menjadi orang tua plus guru. Tapi bukan berarti bahwa yang di sekolah formal menyekolahkan mereka dengan pilihan yang memang tentunya sudah pemikiran yang matang di sekolah formal, pasti itu ada hal yang baik yang mereka lakukan, tapi tetap orang tua kan harus mendampingi, karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang tua adalah lembaga pertama untuk mendidik anak-anak di dalam Iya, jalan betul, Tuhan. Jadi tetap harus betul, mendampingi. Kalau yang homeschooling ini betul. malah sekarang lebih dekat lagi karena di depan mata nih anak-anaknya. Nah, yang ini di sekolah berapa jam, di rumah orang tua sibuk pulang sore atau apa, tapi tetap harus punya waktu ya untuk mendidik Betul, mereka betul. bertumbuh bersama. Nah, ini kata yang saya suka tadi yang Miss Tania sebutkan. Bersama sama bertumbuh di dalam karakter Kristus ya, menjadi muridnya Kristus bersama-sama, bukan cuma anak tapi juga orang Ya, tua ya. Nah, ini betul. yang mau saya tanyakan berikutnya ini adalah sebagai orang tua. Nah, kira-kira apa sih yang Miss Tania ingin katakan kepada orang tua yang sedang berjuang ya untuk lagi berpikir nih sekolah formal atau homeschooling. Eh, Ketika keputusan itu harus diambil, bagaimana orang tua kira-kira memutuskan untuk itu. Lalu kalau sudah masuk ke homeschooling, karena kita bicara sekarang homeschooling, uh, tetap harus kuat di mana nih? Maksudnya tantangan yang akan dilakukan, mungkin ada teman-teman sesama orang tua bilang, ah kamu kenapa ini homeschooling capek-capek ya kan, wah, udahlah di sekolah formal. Atau yang di sekolah formal juga bilang, ah ini homeschooling ini begini. Atau yang homeschooling bilang sekolah formal juga, ya semua punya ininya masing-masing. Tapi saya pengen curhat kita ini menjadi berkat. Kira-kira kalau memang ada orang tua yang sedang bergumul memutuskan untuk ini, itu keputusan setiap orang pribadi. Mari kita berikan kekuatan gitu ya, bahwa segala sesuatu untuk kebaikan anak kalau dilakukan dengan dasar yang prinsip yang benar tadi, mungkin ada tantangan, tapi bagaimana melewati tantangan itu. Lalu yang kedua, kalau ke guru. Nah, ini saya mau bicara karena ini kan channelnya anak dan remaja untuk pelayan anak dan juga guru-guru juga selain orang tua seperti itu. Bagaimana ketika seorang pelayan anak dan remaja menghadapi anak-anak yang mungkin kan mindset kita kan sudah, oh nih semua anak-anak ini yang kita layan ini sekolahnya formal. Nah, sehingga anak-anak, bagaimana sekolahmu, bagaimana teman-temanmu di sekolah, nah sampai lupa bahwa ternyata ada anak-anak yang homeschooling. Nah, bagaimana sebagai orang tua harapannya supaya anak-anak yang homeschooling ini juga diperlakukan sama, bahwa mereka juga sekolah dengan cara yang berbeda seperti itu, tapi tentunya tujuannya itu sama, yaitu mendidik anak-anak itu menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang secara kognitif pastinya itu ya
perlu, tapi juga di dalam karakter mereka. Nah, bagaimana nih guru juga bisa belajar dari hal ini? Silakan, Miss Tania. Oke, jadi tadi aku dari yang di awal aku udah sempat bilang bahwa kami terpanggil untuk menjalankan homeschooling. Jadi memang Tuhan itu nggak memanggil semua orang tua itu menjalankan homeschooling. Ada orang tua yang memang Tuhan panggil untuk melakukan peranannya yang lain gitu. Karena kalau semua orang tua terpanggil menjalankan homeschooling, maka guru-guru TK itu menjadi berkurang, karena kan pasti guru-guru TK itu kan ibu-ibu ya, perempuan gitu kan, jadi akan berkurang. Jadi nggak mungkin, nggak, Tuhan itu nggak begitu gitu cara kerjanya. Tuhan memanggil orang-orang tertentu saja, dan ada yang Tuhan memang panggil untuk mengirimkan anak-anaknya ke sekolah. Nah, yang pertama sih memang kita harus tahu panggilan kita. Kita menjalankan homeschooling, jangan sampai alasannya salah, karena kita nggak percaya sama sekolah, kita lebih percaya sama diri kita sendiri. Kita takut anak kita kenapa-napa di sekolah, jadi kita kekep dia di rumah. Kita takut dia kena pergaulan yang sama, kita kekep di rumah. Mendingan saya homeschooling. Nah, itu juga salah. Tapi jangan juga kita lempar anak kita ke sekolah karena gue kagak mau udah repot di rumah. Repot banget ngurusin anak, biar aja di sekolah. Tinggal pulang gue tinggal terima beres. Itu juga salah. Jadi setiap kita harus memutuskan dengan motivasi yang benar gitu. Kamu nggak mau kirimkan anak kamu ke sekolah, kenapa? Karena Tuhan panggil, memang ada beban khusus untuk menanamkan hal-hal yang tadi aku jelaskan. Kamu mau kirim ke anak kamu ke sekolah, kenapa? Karena Tuhan panggil aku mengerjakan peranan yang lain, sehingga anakku harus kutitipkan ke sekolah yang kupercaya gitu. Jadi harus menguji diri sih sebetulnya gitu ya. Apalagi aku tahu di awal-awal pandemi itu banyak sekali orang tua yang setelah dengar aku resign dan homeschooling, banyak orang tua itu yang japri gitu, tanya, gimana sih, ngapain sih? Kayaknya gue juga pengen homeschooling nih, karena situasi kan susah, dan sekolah online kayaknya mirip-mirip ya sama homeschooling, mendingan ngajar di rumah sendiri, nggak bayar lagi kan. Banyak yang memutuskan. Jadi aku jelaskan, kamu uji dulu motivasimu apa, karena homeschooling itu bukan sekedar nyekolahin anak di rumah doang, lo mindahin sekolah ke rumah, bukan. Ada hal yang lain yang lebih besar dari itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau akhirnya memutuskan untuk homeschooling, yang harus diubah itu mindset gitu ya. Karena anak homeschool, kalau kita tarik anak kita homeschooling ini, aku belajar dari satu komunitas gitu ya, komunitas homeschooling. Kalau kamu menarik anakmu keluar dari homeschooling, dari sekolah formal, artinya kamu itu mendobrak, kamu itu tidak mau masuk di dalam struktur baku yang sekolah dan kurikulum Indonesia buat. Nah, kalau kamu sudah keluar dan nggak mau ada di dalam pagar itu, maka jangan memagari sendiri dirimu di rumah dengan aturan-aturan yang kaku banget, begitu. Terus jangan takut dengan kejaran-kejaran nilai, gitu. Nah, kalau yang seperti itu yang harus diubah apa? Kan mindset, gitu kan. Nah, itu aku pergumulanku. Karena aku dari sekolah, aku tuh dulu dari kecil sampai gede itu study oriented banget gitu anaknya. Terus tiba-tiba waktu gede punya anak, Tuhan tarik dong, suruh keluar ngajarin anak sendiri. Kebayang nggak sih? Aku tuh dulu ngejar nilai banget gitu waktu sekolah. Jadi mindsetku yang Tuhan ubah. Jangan takut bahwa anakmu itu ketinggalan dari orang lain, karena kita homeschooling nggak ngebandingin anak kita sama anak yang lain gitu. Jangan takut anakmu nanti ulangannya bagaimana, karena kita homeschooling itu tidak menguji anak lewat tes. Begitu. Jadi itu mindset harus diubah. Yang pertama gitu. Nah, kalau mindset kita udah diubah, maka pertanyaan orang-orang lain di luar itu tidak akan merisaukan kita. Kok anak kamu homeschooling, nanti kamu ini loh, anakmu nggak pinter loh, kalah. Emang bisa kuliah kalau anak homeschooling? Kalau kita nggak yakin, maka kita jadi ragu-ragu. Waktu orang tanya, kita jadi mikir, ya juga ya, bisa nggak ya kuliah? Jadi diri kita yang kita persiapkan. Banyak sekali anak-anak yang bisa kuliah di kampus-kampus ternama di Indonesia maupun di luar negeri dengan bekal homeschooling. Jadi pikiran kita tuh harus dibuka, wawasan kita harus dibuka. Dan waktu kita yakin dengan komitmen kita, maka ketakutan orang-orang itu seharusnya kita lihat sebagai kekhawatiran mereka, anak kita kenapa-napa. Tapi kita jadi ikut khawatir, karena kan mereka tidak melakukan riset.
mereka nggak tahu apa-apa. Kita yang mau menjalankan homeschooling kan kita sudah melakukan riset, kita yang kasih tahu mereka, kita yang edukasi mereka bahwa ternyata ya, apalagi ini sekarang pendidikan ini banyak sekali online itu ya sudah terbuka. Kamu mau ujian ke kampus, misalnya mau ngambil salah satu kampus di Inggris, kamu nggak perlu ke Inggris, kamu ambil aja ujian online, sangat terbuka. Jadi kita yang edukasi mereka gitu. Yang paling sulit mungkin datang dari keluarga ya, misalnya dari opa oma anak kita gitu ya, mama papa kita atau mertua kita. Mereka kan khawatir anak-anak kita, cucu-cucu mereka itu menjadi uneducated gitu. Nah, kita terjelaskan dengan baik gitu dan berdoa. Kalau sampai akhirnya orang tua kita masih tidak percaya, tetapi kita sudah yakin sama panggilan, just prove it. Kita buktikan saja bahwa anak-anak kita berkembang kok, gitu. Anak-anak kita tidak main-main doang kok di rumah. Memang belajarnya mereka nggak sama seperti belajar anak-anak yang lain pada usia itu, tetapi mereka berkembang. Mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang harus mereka makan. Gitu. Jadi ya diyakinkan aja. Tapi kalau saranku sih nggak perlu yakinkan ke semua orang yang tanya, karena kadang-kadang orang-orang yang di luar itu cuman just drop a message in your DM the Instagram, cuman kepo aja. Jadi nggak usah ambil menguras energi kita untuk ngejelasin mereka panjang lebar. Jadi kan waktu awal-awal itu banyak orang tua murid ya, mantan orang murid, they drop the message in my DM or in my WhatsApp to us, cuman pengen kepo. Jadi aku cuman makanya aku bikin YouTube gitu ya, bikin YouTube video penjelasan untuk ngejelasin ke mereka, karena I'm too tired to explain one by one, capek lah ya. Jadi kadang-kadang mereka cuma pengen tahu doang ada masalah apa makanya lu resign gitu di sekolah, kan cuma pengen kepo. Padahal kan bukan masalah internal sekolah, tetapi memang panggilan kami secara khusus gitu. Jadi nggak usah selalu dijelasin sih ke orang tua, ke orang-orang yang nanya, nggak terlalu penting gitu. Terus tadi pesannya ya, oh ya, kalau kita akhirnya memutuskan untuk homeschooling, yang pasti kita harus belajar banyak ya, membuka wawasan, ikutin seminar, ikutin apapun deh yang kita bisa untuk tahu gitu dari nolnya. Apa sih yang menjadi kekhawatiran kita? Misalnya anak kita nanti bisa ikut ujian bersamaan apa enggak? Perlu nggak sih ujian bersamaan? Terus nanti ke anak kita habis SMA ke kuliah itu gimana? Ada masalah nggak kalau kita nggak pegang ijazah? Kayak gitu-gitu, cari tahu gitu. Jadi kita jangan pasif, tetapi harus cari tahu untuk menjawab kekhawatiran kita supaya kita mantap ngejalaninnya. Karena homeschooling ini bagi kami itu adalah maraton gitu, bukan sprint. Kami itu berkomitmen menjalankan homeschooling sampai anak-anak kami kirim ke kuliah, ke dunia kuliah. Jadi aku berhenti menjadi guru setelah anak ketiga itu lulus SMA dan pergi ke kuliah. Jadi ini perjalanan panjang. Kalau kita yakin nggak yakin gitu ya, mantap nggak mantap di depan, kasihan anak-anak. Mereka yang jadi korban dari kita. Bayangkan kalau kita udah tarik mereka adaptasi di rumah, terus kita akhirnya gagal 3 tahun, kayaknya enggak deh, kayaknya nggak sanggup, terus kita lempar lagi ke sekolah. Enak sih bagi kita, tetapi kasihan mereka gitu, adaptasinya sulit banget gitu ya. Jadi harus banyak belajar. Terus untuk guru-guru yang melayani anak-anak, mungkin ada anak-anak homeschooling ya. Sebenarnya anak-anak homeschooling itu sama seperti anak-anak yang sekolah formal. Mereka bukan anak-anak yang aneh, mereka bukan anak-anak yang freak gitu ya. Jadi beberapa minggu yang lalu anakku tuh ikut SIL, Sekolah Injil Liburan. Terus ditanya dong sama guru Lawson-nya gitu ya, kamu kelas berapa, kamu sekolah di mana gitu kan. Terus anakku jelasin bahwa dia homeschooling, gurunya bingung, homeschooling? Kenapa homeschooling? Terus waktu aku dengar pertanyaannya, aku jadi bingung, lah kenapa dia tanya? Kenapa aneh bagi dia kalau anakku homeschooling? Nah, aku nggak salahin, mungkin di dalam kehidupannya dia nggak pernah mendengar gitu ada orang yang homeschooling anak normal tapi homeschooling gitu. Jadi anakku menjelaskannya lucu, dia bilang karena mamaku memutuskan itu yang terbaik buat kami. Dia jawab ya, begitu. pinter. Jadi, dia aku sih nggak intervensi dia jawab aja gitu, aku nggak jawabin gitu, aku ketawa aja denger dia. Terus aku mau bilang ya sama guru-guru sama pembina remaja atau guru-guru yang mendampingi anak-anak, ketemu anak-anak homeschooling, mereka itu
sama anak-anak lain. Memang ada kadang-kadang terlihat perbedaannya dari cara mereka bersosialisasi. Tetapi bisa dilihat bahwa sebetulnya anak-anak homeschooling itu mereka malah lebih jago beradaptasi, bersosialisasi dengan rentang umur yang berbeda gitu. Kalau anak-anak sekolah, mereka banyak bergaul dengan anak-anak seusianya, teman-teman sekelas, sepantaran. Tapi anak-anak homeschooler itu mereka bertemu dalam komunitas, bertemu dengan om tante yang lebih besar, dengan adik-adik yang lebih kecil. Jadi mereka itu lebih luas bergaul dengan anak-anak dengan orang di segala umur. Dan sebetulnya dalam kehidupan yang sebenarnya kita itu akan bertemu dengan orang dari segala umur, bukan? Kita nggak akan hanya bekerja dengan orang-orang sepantaran kita gitu. Jadi bedanya malah sosialisasi anak homeschooling dan anak formal itu kelihatan dari situ. Biasanya anak-anak itu yang sekolah formal mereka nggak biasa tuh ngomong anak kecil, anak TK gitu ya. Tapi anak-anak homeschooler mereka biasa karena waktu ngumpul keluarga-keluarga kan banyak anak-anak kecil ya kan, mereka bergaulnya dari situ. Waktu ngobrol sama om tante mereka kan ngobrol dengan orang dewasa, mereka harus menempatkan diri mereka sebagai anak yang dan tahu orang yang dewasa itu harus bagaimana cara ngobrolnya. Jadi bedanya di situ. Tapi katanya mereka anak-anak homeschooling itu kelihatan dari teamwork-nya. Tapi aku sih nggak terlalu yakin ya. Karena kalau kami di rumah kan anak 3 ya. Jadi sebenarnya mereka sendiri udah punya teamwork gitu, mereka bisa belajar. Tapi memang jadi pergumulan untuk anak yang anak tunggal. Memang mereka jadi bergumul belajar tentang teamwork tuh bagaimana, saling beradaptasi dalam sebuah tim itu bagaimana. Gitu. Tapi selebihnya semua sama. Dan kalau aku sih sebagai orang tua homeschooling ya, berharap anak-anak tidak diperlakukan berbeda, mereka sama kognitifnya pun sama, bahkan mungkin lebih luas karena yang dipelajari nggak melulu di satu poin itu gitu, tetapi bisa mana aja, bisa tentang politik waktu bapaknya lagi peduli politik, yang diomongin politik gitu. Jadi sebenarnya sama aja sih. Ya, kalau kita terima kasih ya misalnya kalau diobrol ini sebenarnya ini bisa sangat panjang, ini bisa berbab-bab gitu ya. Karena sesuatu hal yang menarik sekali. Saya cuma ingin mengatakan lewat curhat kita ini adalah bukan berarti mengajak rame-rame yang sekolah formal pindah ke homeschooling, bukan seperti itu juga ya. Karena di sekolah formal kan juga punya kelebihan-kelebihannya. Orang tua sudah memutuskan itu dengan sangat baik sekali dengan pertimbangan-pertimbangan sampai memilih sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan seperti itu ya, sesuai dengan orang tua masing-masing. Dan juga sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan tujuan seperti itu ya, seperti yang mereka inginkan, dan itu sesuatu hal yang baik sekali. Dan sekarang banyak sekolah-sekolah yang sudah bagus dan guru-guru juga semakin canggih ya belajar, dan mereka mengajarnya juga dengan sangat sangat baik sekali. Tapi bagi yang memutuskan untuk homeschooling ini, kita coba pengen supaya mari kita lihat anak-anak dengan cara pandang yang sama seperti Kristus memandang semua anak-anak itu sama. Yang pertama, memutuskan homeschooling mesti motivasinya benar dulu, bukan karena yang tadi itu ya, murah atau tidak bayar dan sebagainya seperti itu, bukan itu, tapi justru tugasnya semakin berat karena menjadi orang tua plus guru, bukan hanya ya udah belajar di rumah gitu tapi tidak didampingi, tapi tetap harus didampingi. Jadi motivasi dan panggilan itu harus jelas dulu untuk anak-anak supaya homeschooling, lalu harus tetap punya tanggung jawab kepada anak-anak di dalam homeschooling itu. Dan harapannya kepada para pendidik adalah mari juga mengenal bahwa latar belakang anak-anak kita dari berbagai macam latar belakang seperti itu ya. Jadi jangan disamakan, sehingga ketika kita melayani anak-anak kita melihat dengan kacamatanya Tuhan ya, dengan kacamatanya Kristus. Ada yang mungkin kelemahan yang tadi disebutkan, teamworknya. Nah, mari kita ajak mereka, mari kita didik mereka ya, bagi yang pembina atau mungkin ketika mereka di komunitas rohani, mari kita justru menolong mereka untuk bisa teamwork, atau lagi kalau yang tadi disebutkan sebagai anak tunggal seperti itu ya, menolong mereka. Dan yang sekolah di sekolah formal kan mengajak mereka untuk yuk teamwork. Nah, sementara yang dari sisi
anak-anak homeschooling mungkin mengajarkan kemandirian juga ya, lebih mandiri kepada anak-anak mungkin yang di sekolah formal yang Ya. segala sesuatu disiapkan, mungkin ya ada juga yang seperti itu yang sudah disiapkan semua, tapi juga mereka juga belajarlah di sekolah untuk menjadi mandiri. Sekali lagi pembicaraan kita ini adalah Bapak Ibu untuk kita bicara dari hati ke hati, dari pergumulan yang berbeda dari setiap orang tua, tentunya dari setiap pendidik, dan diperlakukan dengan cara yang berbeda-beda. Artinya melihatnya dari kacamata bahwa semua orang berbeda, tapi tetap harus dikasihi dengan cara Kristus mengasihi sebagai anak-anak dan remaja yang Tuhan titipkan kepada kita, baik yang sebagai anak yang lahir di keluarga kita masing-masing maupun yang menjadi anak didik kita. Dan saya bersyukur sekali untuk pembicaraan malam hari ini, juga ini sebenarnya tidak terencana tadinya ya, karena ketemu Miss Tania udah sangat lama sekali, terus tiba-tiba ingat, tiba-tiba nggak tahu pas lagi ingat pengen menghubungin, hanya cuman memberitahu nih mungkin bisa jadi berkat, tiba-tiba bisa sampai ngobrol seperti ini puji Tuhan banget ya, maksudnya untuk mendorong, memberi motivasi. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing, dan tadi menarik bahwa tidak semua hal dalam pergumulan itu perlu di-share, perlu diumumkan, perlu diberitahu kepada orang-orang, karena yang tahu adalah pergumulan kita yang paling pasti harusnya bergumul dengan Tuhan dan diri kita dan keluarga kita, itu yang paling penting seperti itu ya. Karena ada ini saya pernah baca sebuah buku yang mengatakan seperti ini, bagi orang-orang yang tidak suka kepada engkau, mereka tidak perlu menjelaskan kepada mereka, karena mereka mungkin tidak pengen tahu juga tentang dirimu, atau pengen tahu hanya untuk kepo hidupmu. Tapi bagi orang-orang yang mengasihimu, kita tidak perlu cerita banyak karena mereka sudah tahu hidup kita. Seperti itu ya. Mereka tahu tentang kita, tentang pergumulan kita, seperti itu. Yang terakhir tadi menarik untuk diangkat bahwa di dalam sebuah pelayanan kepada anak-anak dan remaja ini, baik orang tua dan guru, yang harus kita punya itu adalah kerelaan untuk belajar bersama-sama dengan mereka. Jadi bukan hanya menggurui, bukan, anak-anak kan sekarang beda dengan yang dulu ya, nggak bisa digurui, diperintah, lalu apa maksudnya dikeras dengan cara kekerasan dan sebagainya. Mereka dijadikan teman, mereka diajak ngobrol, mereka diajak bersama-sama memikirkan, seperti itu. Jadi mereka lebih senang seperti itu ya, diberikan keleluasaan untuk terlibat. Nah, hargai dan kasihi anak-anak kita seperti Tuhan mengasihi mereka. Sekali lagi terima kasih ya Miss Tania untuk pembicaraan kita yang menarik ini. Tuhan memberkati Miss Tania dan suami bersama dengan anak-anak di rumah, di dalam pelayanannya sebagai orang tua dan guru dalam homeschooling. Tuhan memberkati. Terima kasih ya untuk kehadiran Miss Tania. Thank you banget loh. Thank you untuk kesempatannya. Thank you banget kesempatannya ya. Iya, sampai ketemu ya. Tuhan memberkati.